Halo Sobat Wastra, aku Saras. Hari ini aku mau cerita, judulnya Tiny Love for the Earth. Gimana caranya kita bisa menunjukkan rasa sayang dan terima kasih buat bumi kita tercinta dengan cara yang gampang. Emangnya kenapa sih kita mesti sayang sama bumi? Iya dong, soalnya nih bumi udah kasih kita air buat kita minum, tanah buat kita tinggal, udara buat kita hirup. Berat sekali loh tugasnya, bumi kita yang sudah tua ini harus menyokong kehidupan 8 miliar manusia beserta semua makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Dan harus menelan lagi limbah-limbah yang kita buang. Apalagi kita cuma punya bumi satu biji doang. Sampai sekarang nih ya, belum ada manusia bumi yang bisa bermukim di planet lain. Nah, dari semua yang sudah bumi kasih, kita bisa loh balas kebaikan-kebaikan bumi dengan hal-hal kecil yang sama sekali nggak susah. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah handle your waste like a boss. Kelola sampah kamu dengan bijak. Kenapa harus secara bijak, ayo? Pada udah tahu belum kemana sampah kita berakhir selama ini setelah diangkut? Yap, ke TPA. Apa coba kepanjangan TPA? Pasti pada banyak yang nebak tempat pembuangan akhir kan? Salah ya guys, yang benar itu tempat pemrosesan akhir, karena seharusnya masih ada proses pengelolaan sampah yang dilakukan di sana. Walaupun sebagian besar TPA kita ya emang ya udah ditumpuk aja sampahnya sampai menggunung gitu. Sedih ya. Kita nggak bisa selamanya bergantung sama TPA untuk menelan semua sampah kita bulat-bulat. Kita masih butuh lahan untuk tempat tinggal. Nggak pengen kan kita tenggelam di lautan sampah yang kita hasilkan sendiri. Cara yang pertama, kurangi sampah. Kita bisa gunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, seperti botol kopi kekinian kayak gini nih, buat dijadiin tempat tanaman hias. Nah ini kita coba geledah dapurnya ibu aku ya. Terpantau ibu aku masih menyimpan wadah-wadah plastik kayak gini nih, bekas beli makanan. Nah ini disimpan buat menyimpan bahan makanan di kulkas. Di sini juga ada tumbler yang kemarin dipakai beli jus sama dengan sedotan stainlessnya biar ngurangin sampah plastik. Ada tumpukan lap juga buat ngurangin pemakaian tisu dan kertas kain yang standby buat dipakai belanja. Sip. Cara yang kedua yaitu pilah dan olah sampah. Kayaknya kita udah sering banget deh dengar kampanye pilah sampah, tapi biasanya orang sering gak mau milah karena mager, bingung sampah mana yang harus dipilah, ngapain juga karena nanti bakal dicampur lagi dan gak tahu tujuan dan manfaatnya. Nah, sini-sini, kita balik ke dapur lagi ya. Aku mau nunjukin gimana aku dan keluargaku memilah dan mengolah sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ini terus ibu aku misahin juga kulit bawang dan cangkang telur yang bisa jadi pupuk tanaman. Ini gampang banget ya ngolahnya Sobat Wastra, tinggal dikubur atau dikomposin. Kalau di rumah aku, kami punya lubang biopori nih ya. Bapak aku ini lagi membongkar biopori kami yang udah penuh, biar bisa diisi lagi sama sampah yang baru. Setelah 3 bulan, sampah organiknya udah terurai dan jadi seperti ini, bisa dipakai buat jadi media tanam. Oke, udah kosong, kita masukin sampahnya. Ini seharusnya dicacah dulu sih, biar lebih cepat terurai. Udah dimasukin semua, udah terus ditutup, beres. Yang kedua yaitu jenis sampah anorganik yang bisa jadi uang. Jenis sampah ini bisa kita jual ke pengepul atau setor ke bank sampah. Atau yang paling gampang, sedekahin aja ke pemulung atau ke petugas sampah kalian, biar mereka yang jualin buat tambahan penghasilan mereka. Yang ketiga, jenis sampah anorganik residu. Sampah ini udah nggak laku dijual dan sulit untuk kita olah lagi di rumah. Ya udah kita titip aja sampah ini ke petugas sampah untuk dibuang ke TPA. Yang penting jangan dibakar ya. Dengan memilah sampah dari rumah, kita sudah bantu meringankan pekerjaan petugas sampah kita. Apalagi kalau udah sampai mengolah sampah organiknya sendiri. Sampah yang kita buang jadi tinggal sedikit banget dan udah nggak bau dan jorok. Silakan pilih metode memilah dan mengolah sampah kalian sendiri sesuai kondisi masing-masing ya. Kalau udah coba mengolah sampah di rumah, kita bisa juga menumbuhkan hobi merawat tanaman kayak ibu aku nih. Sampah yang udah terurai tadi bisa kita pakai untuk jadi media tanam. Nah, di situ juga ada komposter bag, salah satu alternatif buat mengomposkan sampah yang gampang. Biasanya kami pakai buat mengomposkan daun-daun kering.
Terakhir nih, kita harus tetap semangat dan konsisten. Percaya deh, kalau hal-hal kecil yang kita lakukan itu pasti ada pahalanya. Niatkan untuk mengembalikan keadaan bumi kita menjadi tempat yang layak ditinggali bagi anak cucu keturunan kita kelak. Semangat ya!